Halo semuanya, balik lagi dengan saya. Hari ini, saya menemukan sebuah cerita yang sangat menarik. Sampai-sampai, saya nggak sabar buat ceritain langsung ke kalian. Kisah ini punya semuanya. Ada sedihnya, ada bahagianya, dan yang pasti, ada pelajaran berharga di dalamnya. Jadi, siapkan cemilan kalian, dan mari kita mulai pembahasannya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, aku ajak kalian absen dulu dong. Yuk dukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Terus ramaikan kolom komentar di bawah ya. Tulis nama, asal kota, dan ketik hadir. Aku pengen tahu nih, sahabat paling jauh dari kota mana aja? Suasana ruang tengah rumah mewah Pak Broto. Pukul 20 malam. Bau bunga melati yang menyengat bercampur dengan aroma dupa. Puluhan orang duduk bersila, melantunkan doa tahlil dengan suara rendah yang bergema. Maya, 32 tahun, duduk di sudut ruangan, mengenakan kerudung hitam polos. Wajahnya pucat, matanya sembab bukan hanya karena duka, tapi karena rasa lelah yang luar biasa. Maya sudah berada di dapur sejak pukul 5 pagi, memastikan ratusan kotak nasi siap. Sementara suaminya, Arfan, hanya sibuk menerima ucapan belasungkawa di teras sambil sesekali memamerkan jam tangan mewahnya kepada rekan bisnis almarhum ayahnya. "Maya, air minum di depan habis. Kamu ini niat tidak mengurus pemakaman ayahku," teriak Arfan dari ambang pintu ruang tengah. Suaranya yang keras membuat beberapa tamu menoleh tak nyaman. Maya segera berdiri, tangannya yang masih basah disekanya ke kain serbet. Ia berjalan cepat ke arah Arfan. "Iya mas, maaf, tadi aku sedang menyiapkan kopi untuk Ustadz." Namun langkah Maya terhenti. Di samping Arfan berdiri seorang wanita muda dengan gaun hitam ketat yang terlalu modis untuk acara tahlilan. Itu Siska, selingkuhan Arfan yang selama setahun terakhir ini telah menghancurkan tidur malam Maya. "Siska datang untuk menghormati papa," ujar Arfan dengan nada menantang, seolah berani menanti reaksi Maya. "Sambut dia dengan baik. Lagi pula, sebentar lagi dia juga akan jadi bagian dari rumah ini setelah pembagian warisan papa selesai." Siska tersenyum tipis, sebuah senyum kemenangan. "Turut berduka ya Mbak Maya. Kasihan ya Pak Broto sudah tidak ada. Sekarang Mbak harus urus rumah besar ini sendirian. Selagi masih di sini." Maya mengepalkan tangannya di balik gamis. "Mas, ini rumah duka. Papa baru saja dimakamkan tadi siang. Apa kamu tidak punya rasa hormat sedikit pun?" "Hormat?" Arfan tertawa sinis. "Papa sudah mati, Maya. Sekarang aku yang memegang kendali. Dan di rumah ini, laki-laki yang berkuasa. Kamu hanya menantu yang kebetulan masih ada di sini karena papa dulu menyukaimu." Suasana, ruang tengah, ibu mertua, Bu Broto, yang duduk di sofa utama, mengamati kejadian itu dengan wajah datar tanpa sedikit pun niat untuk membela Maya. "Sudahlah, Maya," sahut Bu Broto dingin. "Jangan mempermalukan keluarga dengan berdebat. Arfan benar, dia anak laki-laki satu-satunya. Tradisi keluarga kita jelas, anak laki-laki adalah pemegang tahta. Kamu sebaiknya kembali ke dapur dan pastikan semua tamu pulang dengan perut kenyang." Maya menelan pahitnya penghinaan itu. Ia menatap foto Pak Broto yang dikelilingi bunga sedap malam. Pak Broto adalah satu-satunya orang di keluarga ini yang menganggapnya manusia. Selama 7 tahun, Maya merawat Pak Broto saat sakit, mendampingi setiap sesi cuci darahnya. Sementara Arfan sibuk di klub malam atau hotel bersama wanita-wanita seperti Siska. Suasana, ruang kerja Pak Broto, pukul 1.30 malam. Rumah sudah sepi. Maya masuk untuk merapikan berkas-berkas pengajian yang berserakan. Maya duduk di kursi kayu besar milik ayah mertuanya. Aroma parfum kayu cendana milik Pak Broto masih tertinggal di sana. Sambil menangis pelan, Maya mulai merapikan rak buku yang sedikit berantakan. Saat ia memindahkan sebuah bingkai foto besar berisi foto pernikahannya dengan Arfan, foto di mana ia tampak sangat lugu dan penuh harapan, bingkai itu tersangkut pada panel kayu di dinding. Maya menariknya pelan, namun sebuah bagian dari panel kayu itu ikut bergeser. Klik. Ada sebuah celah kecil di balik dinding. Di dalamnya terdapat sebuah kotak logam baja dengan sistem pengunci manual. Maya teringat kalung pemberian Pak Broto setahun lalu, sebuah liontin kecil yang ternyata adalah sebuah kunci. Dengan tangan gemetar, Maya memasukkan kunci itu. Kotak terbuka. Di dalamnya terdapat sebuah amplop coklat tebal dengan tulisan tangan Pak Broto yang sangat rapi namun tegas. "Untuk Maya, satu-satunya anak yang aku miliki. Jangan buka surat ini sebelum Arfan menunjukkan kebiadabannya yang terakhir." Maya merobek amplop itu. Isinya adalah dokumen bermaterai dan sebuah voice recorder kecil. Maya menekan tombol play. "Maya, jika kamu mendengar ini, berarti si bodoh Arfan sudah merasa jadi raja di atas tanahku. Dia pikir dia ahli waris karena dia laki-laki. Dia lupa, aku yang membangun kekayaan ini, dan aku tidak akan membiarkan seorang pezinah menghancurkannya." Maya menutup mulutnya dengan tangan. Ia mulai membaca lembar demi lembar surat wasiat tersebut. Matanya terbelalak. "Seluruh aset, rumah, saham perusahaan, semuanya jatuh ke tanganku," bisik Maya tak percaya. "Arfan, dicoret."
Di luar kamar, terdengar suara tawa Arfan dan Siska yang sedang minum wine di teras, merayakan kekayaan yang mereka pikir akan segera mereka miliki. Mereka tidak tahu bahwa dari balik liang lahat, Pak Broto baru saja memberikan Maya sebuah pedang untuk membalaskan dendamnya. Suasana ruang kerja Pak Broto, pukul 2 dini hari. Maya duduk bersimpuh di lantai, dikelilingi dokumen-dokumen legal yang baru saja ia keluarkan dari kotak logam. Cahaya lampu meja yang kekuningan membuat bayangannya tampak besar di dinding. Di luar, suara tawa Arfan dan Siska mulai meredup, berganti dengan suara pintu kamar yang dibanting. Maya mendengarkan voice recorder itu untuk kedua kalinya. Suara Pak Broto terdengar serak, namun penuh wibawa. Suara pria yang sudah menerima ajalnya, namun menolak membiarkan ketidakadilan merajalela. Maya, aku sudah tahu Arfan membelikan apartemen untuk perempuan itu menggunakan uang perusahaan. Aku sudah tahu dia memalsukan tanda tanganku untuk hutang judinya. Aku diam bukan karena aku lemah, tapi karena aku ingin memastikan seluruh asetku berpindah tangan secara legal kepadamu tanpa bisa dia gugat sebagai ahli waris. Maya membaca dokumen di tangannya. Itu bukan sekadar surat wasiat biasa. Itu adalah akta hibah wasiat yang sudah didaftarkan ke notaris setahun yang lalu. Pasal 4, bahwa seluruh aset berupa rumah utama Menteng, saham mayoritas PT Broto Jaya, dan tanah di Jawa Barat dialihkan sepenuhnya kepada menantu saya, Maya Adriana, atas dasar pengabdian dan kesetiaan yang luar biasa. Pasal 5, saudara Arfan Broto hanya berhak atas 1 buah unit apartemen kecil di pinggiran kota, dengan syarat ia harus melunasi hutang-hutang pribadinya terlebih dahulu. 1 unit apartemen kecil? Maya berbisik, hampir ingin tertawa di tengah air matanya. Arfan akan gila kalau tahu ini. Maya juga menemukan tumpukan foto-foto hasil selidikan detektif swasta. Foto Arfan dan Siska di berbagai hotel, bukti transfer uang bulanan untuk Siska. Bahkan bukti bahwa Siska sedang mendekati Arfan hanya karena mengincar warisan ini. Suasana, ruang makan, keesokan paginya, pukul 8 pagi. Maya sedang menata sarapan. Arfan turun dengan kemeja rapi, tampak sangat percaya diri. Di belakangnya, Bu Broto sudah duduk dengan wajah angkuh. Maya, besok pengacara Papa, Pak Andoko, akan datang untuk membacakan wasiat, ujar Arfan sambil menyendok nasi goreng dengan kasar. Aku sudah bilang pada Pak Andoko untuk segera memproses balik nama rumah ini atas namaku. Aku mau merenovasi sayap kiri rumah ini untuk ruang kerja baruku, dan mungkin kamar untuk Siska nanti. Bu Broto mengangguk setuju. Iya Maya, kamu jangan tersinggung. Ini demi kelangsungan nama besar Broto. Kamu tetap boleh tinggal di sini, tapi statusmu hanya sebagai pendamping Arfan. Semua keputusan ada di tangannya. Maya terdiam sejenak. Ia merasakan panas menjalar di dadanya. Namun, ia mengingat pesan di rekaman semalam. Tetaplah tenang sampai pedang itu terhunus. Begitu ya, Mas? Maya bertanya dengan nada datar, sangat berbeda dari nada bicaranya yang biasanya gemetar ketakutan. Arfan menghentikan suapannya, menatap Maya dengan kening berkerut. Kenapa suaramu begitu? Kamu tidak suka? Bukan tidak suka, Mas. Maya duduk di kursi ujung meja, menatap Arfan tepat di mata. Aku hanya penasaran, apa yang akan Mas lakukan kalau ternyata Papa punya rencana lain? Arfan tertawa berbahak-bahak. Rencana lain apa? Aku anak laki-lakinya satu-satunya. Di keluarga ini, anak laki-laki adalah raja. Papa tidak mungkin memberikan hartanya pada orang asing seperti kamu atau ke yayasan sosial. Itu konyol. Kita lihat saja besok, Mas. Jawab Maya tenang. Ia kemudian berdiri dan menuangkan kopi ke cangkir Arfan. Namun dengan sengaja ia menaruh cangkir itu agak jauh dari jangkauan Arfan. Dekatkan kopinya. Perindah Arfan. Maya tersenyum manis. Senyum yang membuat Arfan merasa merinding untuk pertama kalinya. Ambil sendiri, Mas. Kamu punya tangan kan? Mulai sekarang, kamu harus belajar melakukan banyak hal sendiri. Siapa tahu, keadaan akan berubah lebih cepat dari yang kamu kira. Maya berlalu menuju dapur, meninggalkan Arfan dan Bu Broto yang saling pandang dalam kebingungan. Suasana, dapur. Maya mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor yang tertera di kartu nama dalam amplop coklat semalam. Halo Pak Handoko, saya Maya. Saya sudah menemukan kotak aman Pak Broto. Saya ingin Bapak membacakan wasiat itu besok tepat pukul 10 pagi. Di depan Mas Arfan, Ibu, dan selingkuhan Mas Arfan. Suasana duduk agak terpisah, di kursi kayu dekat jendela. Ia hanya mengenakan pakaian sederhana, namun tatapannya lurus dan tenang. Bisa kita mulai sekarang Pak Handoko? Arfan bertanya tidak sabar. Saya punya banyak urusan di kantor. Lagi pula, intinya pasti singkat kan? Semuanya jatuh ke saya sebagai putra mahkota. Siska terkikik. Mas Arfan ini semangat sekali. Saya sudah tidak sabar ingin melihat Mas memimpin perusahaan Papa. Pak Handoko mengeluarkan beberapa lembar dokumen tebal dari tasnya. Ia membetulkan letak kacamatanya, lalu menatap Arfan dengan tatapan kasihan yang tidak disadari oleh pria itu.
Sebelum saya membacakan akta wasiat ini, ujar Pak Handoko dengan suara berat. Saya ingin mengonfirmasi satu hal. Pak Arfan, apakah Anda masih ingat komitmen Anda kepada almarhum ayah Anda tentang menjaga nama baik keluarga dan kesetiaan dalam rumah tangga? Arfan mendengus. Tentu. Tapi itu kan urusan pribadi. Sekarang kita bicara soal legalitas harta, bukan moralitas. Baiklah, Pak Handoko mulai membaca. Berdasarkan akta wasiat nomor 45 yang disahkan di hadapan notaris setahun sebelum kematian Bapak Broto, maka diputuskan pembagian harta sebagai berikut. Hening seketika, hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Pertama, seluruh aset tanah dan bangunan yang berlokasi di Menteng, Jakarta Pusat, yang saat ini kita tempati, beserta seluruh isinya, Pak Handoko menjeda, menatap Maya sebentar. Dihibahkan sepenuhnya tanpa syarat kepada menantu saya, Maya Adriana. Arfan terlonjak berdiri. Apa? Anda salah baca ya? Baca lagi. Bu Broto juga ikut berdiri, wajahnya pucat. Pak Handoko, jangan bercanda. Itu rumah keluarga, harus jatuh ke tangan anak laki-laki. Pak Handoko tidak bergeming. Saya lanjut. Kedua, saham mayoritas sebesar 60% pada PT Broto Jaya beserta kendali penuh manajerial dialihkan sepenuhnya kepada Maya Adriana. Gila, Papa sudah pikun saat tanda tangan ini, teriak Arfan. Ia menoleh ke arah Maya, matanya memerah penuh amarah. Kamu pasti sudah mencuci otak Papa kan? Kamu merayu Papa saat aku tidak ada. Maya berdiri perlahan, tidak ada ketakutan di wajahnya. Papa sadar sepenuhnya, Mas. Justru Papa sadar siapa yang bekerja keras merawat perusahaan dan rumah ini saat kamu sibuk menghabiskan uang di klub malam dengan wanita itu. Siska yang tadinya tersenyum lebar kini melepaskan pegangannya dari lengan Arfan. Wajahnya menunjukkan kepanikan yang luar biasa. Lalu, Mas Arfan dapat apa? Pak Handoko melanjutkan dengan nada datar. Saudara Arfan Broto hanya diberikan 1 unit apartemen di pinggiran Bekasi, dan seluruh rekening pribadinya yang menggunakan dana perusahaan akan dibekukan mulai jam 12 siang ini untuk menutupi utang-hutang judinya yang tercatat di laporan audit internal. Tidak mungkin. Arfan menerjang meja, mencoba merampas kertas itu. Ini pasti palsu. Aku akan gugat. Aku akan penjarakan kalian semua. Silahkan Arfan, suara Maya terdengar dingin dan tajam. Tapi sebelum kamu gugat, ada satu hal lagi yang Papa tinggalkan untukmu. Maya menekan tombol play pada voice recorder yang ia bawa. Suara Pak Broto menggema di ruangan itu. Arfan, jika kamu marah mendengarkan ini, berarti kamu masih tidak sadar. Kamu bukan putra mahkota. Kamu adalah parasit. Aku memberikan semuanya pada Maya karena hanya dia yang punya hati. Pergilah pada perempuanmu itu, dan buktikan apakah dia masih mencintaimu saat kamu tidak punya 1 rupiah pun di kantongmu. Siska tertegun. Ia perlahan mundur menjauh dari Arfan. Sementara Bu Broto jatuh terduduk di sofa, menutup wajahnya dengan tangan. Kesombongan yang mereka bangun selama puluhan tahun hancur dalam hitungan menit. Satu lagi Arfan, tambah Maya sambil melirik jam tangannya. Sesuai wasiat, kamu punya waktu 2 jam untuk mengemasi barang-barang pribadimu. Setelah itu, keamanan akan mengawalmu keluar dari rumah milikmu ini. Suasana lobi kantor PT Broto Jaya, pukul 9 pagi. Suasana kantor yang biasanya santai mendadak tegang. Para karyawan berbisik-bisik saat melihat Maya masuk melalui pintu utama. Ia tidak lagi memakai daster atau gamis sederhana. Ia mengenakan setelan blazer biru navy yang tajam. Rambutnya disanggul rapi, dan langkah kakinya terdengar mantap di atas lantai marmer. Di belakangnya Pak Handoko berjalan mendampingi. Di depan ruang direktur, Arfan sudah berdiri di sana bersama 3 orang pamannya, saudara kandung Pak Broto, yang dikenal sangat kolot dan serakah. Berhenti di situ Maya, teriak Paman Guntur, paman tertua Arfan. Kami sudah dengar soal wasiat gila itu. Kamu pikir kami akan membiarkan perusahaan keluarga jatuh ke tangan orang luar sepertimu? Arfan berdiri di belakang pamannya, wajahnya tampak lebam, mungkin karena frustrasi atau kurang tidur, tapi matanya masih menyala penuh kebencian. Kamu sudah mencuci otak Papa, Maya. Kami akan membawa ini ke pengadilan keluarga besar. Kamu tidak punya hak memimpin kami. Maya berhenti tepat di depan mereka. Ia tidak menunduk. Ia menatap Paman Guntur dengan tenang. Paman Guntur, suara Maya terdengar jernih dan berwibawa melalui interkom kantor yang kebetulan sedang menyala. Perusahaan ini berdiri di atas hukum legal, bukan hukum arisan keluarga. Secara hukum, saya pemilik 60% saham. Jika kalian keberatan, silahkan ajukan gugatan. Tapi selama proses itu berjalan, saya adalah pimpinan di sini. Kamu lancang. Arfan mencoba maju, tapi langkahnya dihalangi oleh 2 petugas keamanan baru yang disewa Maya.
Dulu aku diam saat kamu menghinaku di rumah, Arfan, ujar Maya pelan, namun cukup tajam untuk didengar semua orang di lobi. Tapi di sini, di perusahaan yang dibangun Papa dengan keringat dan air mata, aku tidak akan membiarkanmu menghancurkannya lagi. Petugas, tolong kawal Pak Arfan keluar. Dia sudah tidak memiliki akses ke gedung ini. Suasana, ruang direktur, pukul 14 siang. Maya duduk di kursi besar peninggalan Pak Broto. Ia melihat tumpukan laporan keuangan yang selama ini disembunyikan Arfan. Ternyata, Arfan telah menggelapkan dana miliaran rupiah untuk membiayai gaya hidup Siska. Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka, tanpa diketuk. Ibu mertuanya, Bu Broto, masuk dengan wajah sembab. Maya, Ibu mohon. Suara Bu Broto kini merendah. Tidak ada lagi keangkuhan kemarin. Arfan mengamuk di apartemen kecil itu. Dia tidak punya uang bahkan untuk makan siang yang layak. Bagaimanapun dia anak kandung suamimu, berikan dia posisi manajer saja, agar dia tetap punya harga diri. Maya meletakkan pena emasnya. Ia menatap ibu mertuanya dengan tatapan iba. Ibu, selama 7 tahun saya mengabdi. Apakah ibu pernah memikirkan harga diri saya saat Arfan membawa wanita lain ke rumah? Apakah ibu membela saya saat Arfan memaki saya di depan tamu? Bu Broto terdiam. Ia hanya menunduk. Saya membiarkan ibu tetap tinggal di rumah utama karena rasa hormat saya pada Papa. Tapi untuk Arfan, tidak ada tempat baginya di sini. Jika ibu ingin membantunya, gunakan uang pensiun ibu sendiri. Jangan ambil dari perusahaan yang hampir dia buat bangkrut. Suasana, sebuah kafe murah di pinggiran kota. Malam hari, Arfan duduk bersama Siska. Di depan mereka hanya ada 2 gelas kopi plastik. Siska tampak sibuk dengan ponselnya, tidak lagi bermanja-manja pada Arfan. Siska, tenanglah. Paman-pamanku sedang menyusun strategi. Kita akan rebut kembali semuanya, janji Arfan sambil mencoba memegang tangan Siska. Siska menarik tangannya dengan kasar. Strategi? Arfan, aku butuh bayar cicilan mobilku besok. Kalau kamu tidak punya uang, untuk apa aku di sini? Kamu itu pecundang. Papa kamu sendiri saja tidak percaya padamu, apalagi aku. Siska berdiri, menyampar tasnya, dan pergi meninggalkan Arfan yang termangu sendirian. Di saat itulah, ponsel Arfan berdering. Sebuah pesan dari nomor asing masuk. Mau tahu rahasia Siska yang sebenarnya? Datang ke alamat ini besok pagi. Mr. M. Arfan mengepalkan tangannya. Ia merasa dunianya benar-benar sedang dipermainkan oleh Maya. Suasana ruang pertemuan besar di rumah utama Menteng, pukul 19 malam. Ruangan yang biasanya tenang kini riuh oleh suara pria-pria tua yang merupakan saudara mendiang Pak Broto. Ada Paman Guntur, Paman Danu, dan Paman Heru. Arfan duduk di antara mereka, tampak kecil namun merasa terlindungi oleh dukungan keluarga besarnya. Bu Broto duduk di kursi sudut, tampak bimbang. Di tengah ruangan, Maya berdiri sendirian menghadapi dewan keluarga yang siap mengadilinya. Maya, Paman Guntur memulai dengan suara menggelegar. Kami sudah berdiskusi. Keputusan Broto dalam wasiatnya sangat tidak masuk akal dan bertentangan dengan adat keluarga kita. Harta Broto adalah harta keluarga besar. Tidak pantas seorang menantu perempuan memegang kendali penuh atas darah daging keluarga kami. Betul, timpal Paman Danu sambil menggebrak meja. Kami memberikanmu 2 pilihan. Serahkan 51% saham perusahaan kepada Arfan sebagai ahli waris laki-laki, atau kami akan menuntut wasiat ini ke pengadilan dan mencemarkan namamu sebagai wanita yang menggoda ayah mertuanya demi harta. Maya menarik nafas panjang. Ia merasakan getaran kemarahan di dadanya, namun teringat catatan di balik surat wasiat. Mereka akan menyerang seperti serigala. Tunjukkan pada mereka siapa pemilik hutan yang sebenarnya. Menggoda Papa? Maya tersenyum tipis, sebuah senyum yang membuat para paman terdiam. Paman Danu, hati-hati dengan ucapan Anda. Saya punya semua catatan medis Papa. Selama 3 tahun terakhir, siapa yang mengantar Papa cuci darah setiap minggu? Saya. Di mana paman-paman saat Papa butuh donor darah darurat tahun lalu? Paman Guntur sedang di Makau untuk berjudi, dan Paman Danu sedang sibuk dengan proyek fiktifnya di Kalimantan. Wajah kedua paman itu mendadak pucat. Jangan coba-coba bicara soal harta keluarga, lanjut Maya sambil melemparkan sebuah map coklat ke tengah meja. Selama ini, Papa diam-diam mencatat semua hutang paman-paman ke perusahaan PT Broto Jaya yang tidak pernah dibayar. Totalnya mencapai 12 miliar rupiah. Jika Paman tetap ingin membawa ini ke pengadilan, saya akan memastikan hutang-hutang ini juga masuk dalam audit publik. Kamu, Paman Heru gemetar, kamu berani mengancam kami? Saya tidak mengancam, saya hanya menjaga mandat Papa, tegas Maya. Arfan adalah putra kandung Papa, itu benar, tapi dia juga orang yang hampir membuat perusahaan bangkrut karena gaya hidupnya. Apakah Paman ingin perusahaan ini hancur di tangan Arfan hanya demi tradisi? Arfan berdiri, wajahnya merah padam. Cukup Maya, kamu pikir kamu siapa? Kamu hanya wanita yang aku nikahi karena kasihan. Kalau begitu, mari kita lihat seberapa besar kasihanmu pada Siska, ujar Maya sambil menoleh ke arah pintu.
Masuklah. Pintu terbuka. Seorang pria asing masuk membawa tumpukan dokumen. Arfan tertegun. Arfan, perkenalkan, ini Pak Surya, detektif swasta yang disewa Papa sejak 2 tahun lalu, kata Maya. Pak Surya, tolong bacakan apa yang ditemukan tentang Siska dan hubungannya dengan salah satu orang di ruangan ini. Seluruh ruangan mendadak hening. Pak Surya membuka laporannya. Berdasarkan bukti foto dan mutasi rekening, saudari Siska tidak hanya menjalin hubungan dengan Pak Arfan, tetapi dia juga merupakan simpanan rahasia dari Paman Guntur selama 3 tahun terakhir. Uang yang digunakan Siska untuk bergaya hidup mewah, sebagian besar berasal dari dana pribadi Paman Guntur yang diambil dari kas perusahaan. Hening total. Arfan menatap Paman Guntur dengan tatapan tidak percaya. Paman Guntur menunduk, tidak berani menatap siapapun. Apa? Arfan berteriak, suaranya pecah. Paman? Dengan Siska? Itu tradisi keluarga yang kalian maksud? Tanya Maya dengan nada dingin yang menusuk. Saling berbagi selingkuhan dan mencuri uang perusahaan bersama-sama. Maya berjalan mendekati Arfan yang kini tampak hancur. Sekarang, kalian punya 2 pilihan. Keluar dari rumah ini secara baik-baik dan cicil hutang kalian pada perusahaan, atau kita biarkan seluruh dunia tahu betapa busuknya tradisi keluarga Broto ini di halaman depan surat kabar besok pagi. Satu persatu, para paman berdiri dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka sadar, Maya bukan lagi domba penurut. Dia telah bertransformasi menjadi singa yang memegang kunci rahasia mereka semua. Kini tinggal Arfan yang terduduk lemas di lantai. Ia baru saja menyadari bahwa ia telah dikhianati oleh paman yang ia mintai tolong, dan oleh wanita yang ia puja. Suasana yang kini terasa kosong setelah para paman pergi dengan rasa malu. Arfan masih terduduk di lantai, menatap lantai marmer dengan pandangan kosong. Kebenaran bahwa Siska, wanita yang ia bela mati-mati, ternyata adalah simpanan pamannya sendiri, telah menghancurkan sisa-sisa harga dirinya. Maya berdiri beberapa langkah di hadapannya. Ia tidak merasa menang, ia hanya merasa lelah. Kebenaran seringkali lebih pahit daripada kebohongan yang paling manis sekalipun. Siska dan Paman Guntur. Suara Arfan bergetar, hampir seperti bisikan. Selama ini aku membiayainya, membelikannya mobil, sementara dia tertawa di belakangku bersama keluargaku sendiri. Papa ingin kamu tahu ini sebelum dia pergi, Arfan, ujar Maya pelan. Tapi Papa tahu kamu tidak akan percaya jika hanya lewat kata-kata. Kamu harus merasakannya sendiri, agar kamu tahu betapa sia-sia pengkhianatanmu padaku selama ini. Arfan tiba-tiba tertawa histeris. Tawa yang terdengar sangat menyakitkan. Lucu sekali. Aku mengkhianati istri sehebat kamu demi wanita yang menganggapku hanya sebagai ATM cadangan pamanku. Suasana. Teras belakang. Pukul 22 malam. Arfan berdiri di tepi kolam renang, memegang botol minuman keras yang ia ambil dari bar pribadi ayahnya. Maya memperhatikan dari balik pintu kaca. Arfan tampak goyah. Ia melirik ke arah botol obat penenang yang ada di meja taman. Depresi dan rasa malu mulai menggerogoti logikanya. Saat Arfan hendak menelan segenggam pil tersebut, Maya keluar dan menepis tangan Arfan hingga pil-pil itu bersarakan ke kolam renang. Jangan jadi pengecut, Arfan, bentak Maya. Mati tidak akan menyelesaikan hutangmu pada perusahaan atau rasa bersalahmu padaku. Arfan jatuh berlutut, menangis seseduh-seduh di kaki Maya. Maafkan aku, Maya. Tolong, aku tidak punya siapa-siapa lagi. Ibu hanya peduli pada uang pensiunnya. Paman-paman ingin membunuhku. Siska menghilang. Tolong beri aku kesempatan kedua. Aku akan jadi asistenmu. Aku akan jadi pesuruhmu. Tolong jangan buang aku ke apartemen sempit itu. Maya menatap suaminya dengan tatapan dingin. Sebagian dirinya merasa kasihan, namun sebagian lagi teringat bagaimana Arfan membawa Siska ke tahlilan ayahnya sendiri. Kamu ingin kesempatan? Maya menarik kakinya dari dekapan Arfan. Aku akan memberimu uang kompensasi, tapi bukan sebagai suami, sebagai narapidana. Maksudmu? Aku punya semua bukti penggelapan dana perusahaan yang kamu lakukan, nilainya 5 miliar rupiah. Aku bisa menjeblosmu ke penjara besok pagi. Ancam Maya. Tapi, aku akan menunda laporan itu jika kamu setuju untuk menandatangani surat cerai dan melepaskan semua tuntutanmu atas wasiat Papa secara tertulis dan disaksikan notaris. Arfan tertekun. Kamu ingin aku pergi tanpa membawa apa-apa? Aku memberimu apartemen itu, Arfan. Itu lebih dari cukup untuk orang yang hampir menghancurkan hidupku, sahut Maya. Anggap saja sisa hartanya adalah uang kompensasi atas rasa sakit hati yang aku telan selama 7 tahun ini. Setiap tetes air mataku, setiap malam aku menunggumu pulang sementara kamu bersama wanita lain. Semuanya ada harganya, dan harganya adalah seluruh warisan ini. Suasana. Kamar utama.
Pagi hari berikutnya, Maya sedang merapikan baju-baju Arfan ke dalam koper plastik murah. Bu Broto masuk dengan wajah memelas. Maya, keterlaluan kamu. Kamu benar-benar ingin mengusir anak kandung pemilik rumah ini dengan tangan kosong. Maya menutup koper itu dengan dentuman keras. Ibu, Arfan tidak pergi dengan tangan kosong. Dia pergi dengan nyawanya yang tidak jadi hilang karena saya selamatkan semalam. Dan dia pergi dengan kebebasan karena saya tidak melaporkannya ke polisi. Maya memberikan koper itu pada Arfan yang sudah menunggu di pintu dengan wajah layu. Tidak ada lagi Arfan yang angkuh dengan jam tangan gewah. Hanya ada pria biasa yang baru saja kehilangan dunianya. Pergilah Arfan, belajarlah menjadi manusia tanpa uang papa, ujar Maya. Saat Arfan berjalan keluar pagar, Maya menutupi pintu gerbang rumah besar itu. Ia merasakan sebuah beban berat terangkat dari pundaknya. Namun ia tahu, ini belum berakhir. Siska dan Paman Guntur tidak akan diam saja setelah rahasia mereka dibongkar. Ada sesuatu yang lebih buruk dari penggelapan dana Arfan. Maya, ujar Pak Handoko dengan nada berat. Maya memijat pelipisnya. Apalagi, Pak? Saya pikir Paman Guntur hanya mencuri untuk membiayai Siska. Bukan hanya itu. Lihat laporan ini. Pak Handoko menyodorkan sebuah dokumen vendor. Paman Guntur telah mendirikan perusahaan bayangan bernama G-Tech Solutions. Selama 2 tahun terakhir, dia mengalihkan proyek-proyek utama PT Broto Jaya ke perusahaan itu dengan harga yang digelembungkan. Dan yang paling mengejutkan, pemegang saham mayoritas di G-Tech adalah Siska. Maya terbelalak. Jadi, Siska bukan sekadar simpanan. Dia adalah alat untuk mencuci uang hasil curian Paman Guntur. Tepat. Dan jika perusahaan itu terus menyedot dana kita, dalam 6 bulan PT Broto Jaya akan dinyatakan pailit. Paman Guntur sengaja membuat perusahaan ini bangkrut agar dia bisa membelinya kembali dengan harga murah melalui Siska. Maya terdiam. Ia menyadari bahwa Pak Broto memberikan warisan ini kepadanya, bukan hanya karena cinta, tapi karena Pak Broto tahu Maya adalah satu-satunya orang yang cukup bersih untuk membongkar jaring-jaring setan ini. Suasana, apartemen kecil di pinggiran kota. Pukul 1 pagi. Ruangan itu pengap dan berantakan. Arfan duduk di lantai, menatap ponselnya yang terus-menerus berdering dari penagih utang. Tiba-tiba, pintu apartemennya digedor dengan kasar. Arfan membukanya dengan ragu, mengira itu adalah debt collector. Ternyata, Siska berdiri di sana, namun tidak lagi tampak anggun. Ia terlihat ketakutan dan berantakan. Arfan, kamu harus bantu aku. Siska merangsek masuk dan langsung mengunci pintu. Bantu apa? Kamu sudah meninggalkanku. Kamu itu simpanan pamanku. Teriak Arfan emosional. Dengarkan aku. Siska mencengkram lengan Arfan. Guntur ingin melenyapkanku. Dia tahu Maya memegang bukti-bukti transaksi kami. Guntur ingin aku yang menanggung semua beban hukumnya. Dia mengancam akan membunuhku kalau aku tidak menyerahkan dokumen aset G-Tech padanya. Arfan tertawa pahit. Lalu kenapa kamu ke sini? Aku tidak punya apa-apa lagi. Kamu punya akses ke rumah utama. Berangkas pribadi papa kamu masih ada di sana kan? Guntur yakin ada satu kunci lagi di sana yang bisa menghapus jejak digital transaksi kami. Kalau kamu bantu aku mengambilnya, kita bisa lari ke luar negeri. Aku masih punya uang di rekening luar negeri. Arfan menatap wanita di depannya. Wanita yang telah menghancurkan rumah tangganya. Kini memohon padanya untuk mencuri dari istrinya sendiri. Suasana, rumah utama Menteng. Pagi hari berikutnya. Maya sedang bersiap berangkat ke kantor. Saat asisten rumah tangganya melaporkan bahwa Arfan ada di depan gerbang. Memohon untuk masuk dengan alasan ingin mengambil barang kenangan terakhir milik almarhum ayahnya. Davin, kepala keamanan baru Maya berbisik. Jangan biarkan dia masuk, Bu. Ini mencurigakan. Maya menatap layar CCTV. Ia melihat Arfan yang tampak memelas, namun matanya terus melirik ke arah jendela ruang kerja almarhum Pak Broto. Biarkan dia masuk, ujar Maya tenang. Tapi pasang penyadap di saku jaket yang akan kita berikan padanya sebagai sumbangan. Aku ingin tahu, siapa yang mengirim anjing ini kembali ke rumahnya. Arfan masuk dengan kepala menunduk. Ia melewati Maya tanpa berani menatap mata istrinya. Saat ia masuk ke ruang kerja lama ayahnya, Maya memantau dari ruang monitor. Ia melihat Arfan tidak mencari foto atau buku, melainkan meraba-raba bagian bawah meja kerja, tempat yang sangat spesifik. Dia mencari sesuatu yang bahkan aku tidak tahu ada di sana. Gumam Maya. Melalui alat penyadap, Maya mendengar Arfan berbisik melalui ponselnya. Aku sudah menemukannya, Siska. Tapi Maya ada di sini. Kirim orang-orang Paman Guntur sekarang untuk membuat keributan di depan. Aku akan keluar lewat pintu belakang. Maya tersenyum dingin. Jaring-jaring ini mulai merapat. Saatnya kita menarik talinya, Pak Handoko. Dapat, bisik Arfan dengan mata berkilat serakah. Ia segera berdiri,
bermaksud menyelinap keluar. Namun, saat ia berbalik, lampu ruangan yang tadinya redup mendadak menyala terang. Maya berdiri di ambang pintu, bersedekap, didampingi oleh 2 polisi berpakaian preman dan Pak Handoko. "Cepat sekali kamu menemukan barang kenangan itu, Arfan." Suara Maya tenang, namun mengandung nada yang mematikan. Arfan tersentak, mencoba menyembunyikan flashdisk itu di saku celananya. "Maya, aku hanya mencari jam tangan papa yang hilang." "Jangan bohong lagi. Kami mendengar setiap kata bicaramu dengan Siska melalui penyedap di jaketmu." Maya melangkah masuk, suaranya kini setajam silet. "Benda di saku celanamu itu adalah kunci kematian Paman Guntur dan Siska, dan kamu baru saja menyerahkan irimu sebagai kaki tangan mereka." Arfan gemetar. Ia menatap polisi di belakang Maya. "Maya, tolong. Siska bilang Guntur akan membunuhku kalau aku tidak membantunya. Aku terjepit." "Kamu selalu punya pilihan untuk jujur padaku, Arfan. Tapi kamu lebih memilih menjadi pencuri di rumah istri sendiri." Maya mengulurkan tangannya. "Berikan benda itu padaku, atau kamu akan dibawa ke kantor polisi sekarang juga, atas tuduhan pencurian dan konspirasi." Dengan tangan gemetar, Arfan menyerahkan flashdisk merah itu. Sesuana sebuah gudang tua di pinggiran Jakarta, pukul 13 siang. Paman Guntur berdiri dengan gelisah di samping mobil mewahnya. Siska ada di sana, terus-menerus melihat jam tangannya. Mereka menunggu Arfan membawa kunci penghancur jejak digital mereka. Sebuah mobil hitam mendekat. Arfan keluar dari mobil dengan wajah tertunduk. "Mana barangnya?" bentak Paman Guntur tanpa basa-basi. "Cepat serahkan sebelum polisi mencium jejak Gitek." Arfan menyalahkan sebuah benda terbungkus kain. Saat Guntur membukanya, wajahnya mendadak pucat. Di dalamnya bukan flashdisk, melainkan sebuah alat pelacak GPS yang menyala merah dan sebuah catatan kecil bertuliskan, "Hadiah dari Maya." Tiba-tiba, 5 mobil polisi mengepung gudang tersebut dengan sirine yang meraung keras. Sesuana kembali ke rumah utama, sore hari. Maya duduk di sofa ruang tamu, menatap layar laptopnya. Pak Handoko sedang memindahkan data dari flashdisk merah yang asli. Isinya adalah rekaman suara Paman Guntur saat merencanakan sabotase proyek PT Broto Jaya dan daftar aliran dana ke rekening luar negeri atas nama Siska. "Ini sudah lebih dari cukup untuk membuat mereka membusuk di penjara selama belasan tahun," ujar Pak Handoko puas. Arfan duduk di kursi pojok. Tangannya sudah diborgol ke kursi. Ia tidak lagi memiliki kekuatan untuk membela diri. Ia melihat istrinya, wanita yang dulu ia anggap lemah, kini telah menghancurkan kekayaan gelap pamannya hanya dengan satu langkah cerdas. "Maya," panggil Arfan dengan suara serak. "Apa yang akan terjadi padaku?" Maya menutup laptopnya perlahan. Ia berdiri dan menghampiri Arfan. "Sesuai janjiku, aku tidak akan melaporkan penggelapan danamu yang 5 miliar itu. Tapi untuk pengkhianatanmu hari ini, kamu harus memberikan testimoni jujur di pengadilan melawan Paman Guntur dan Siska. Itu satu-satunya cara agar kamu tidak ikut terseret sebagai tersangka utama." "Setelah itu, apa aku bisa kembali ke sini?" tanya Arfan penuh harap. Maya menatap suaminya dengan tatapan yang sangat asing, bukan kebencian, melainkan kekosongan. "Setelah itu, Arfan, kita akan ke pengadilan agama. Aku sudah menyiapkan surat cerai dengan klausul permanen. Kamu dilarang mendekati aku dan anak-anak dalam jarak 1 kilometer seumur hidupmu." Maya berjalan pergi, meninggalkan Arfan yang menangis terseduh-seduh. Kali ini tangisannya bukan karena kehilangan harta, tapi ia akhirnya sadar telah kehilangan satu-satunya wanita yang benar-benar tulus mencintainya. Suasana ruang sidang pengadilan negeri. Pukul 10 pagi. Ruangan penuh sesak oleh wartawan dan anggota keluarga besar Broto yang penasaran. Paman Guntur dan Siska duduk di kursi terdakwa dengan rompi tahanan, namun Siska tetap terlihat tenang, bahkan cenderung menantang. Maya duduk di barisan depan bersama Pak Handoko. Di barisan saksi, Arfan duduk dengan kepala menunduk, mengenakan kemeja putih yang kusut. "Interupsi yang mulia." Pengacara Siska berdiri sebelum sidang pembuktian dimulai. "Sebelum kita membahas soal penggelapan dana, kami memiliki dokumen baru yang akan membatalkan seluruh hak penggugat, Maya Adriana, atas wasiat almarhum Pak Broto." Seluruh ruangan berbisik riuh. Maya mengerutkan kening, menatap Pak Handoko yang juga tampak bingung. "Kami memiliki bukti bahwa saudari Siska adalah istri Sirisah dari almarhum Pak Broto sejak 2 tahun lalu," lanjut pengacara itu sambil menyerahkan selembar kertas ke meja hakim. "Jika Siska adalah janda sah dari Pak Broto, maka wasiat yang memberikan harta kepada menantu tanpa persetujuan istri adalah cacat hukum. Siska memiliki hak legitime portie atau bagian mutlak yang tidak bisa diganggu-gugat." Arfan mendongak, matanya melebar. "Apa? Siska? Dengan papaku?" Siska menoleh ke arah Arfan dan Maya, lalu tersenyum licik. "Maaf ya Arfan, aku tidak pernah benar-benar mencintaimu. Aku hanya menggunakanmu untuk mendekati ayahmu. Pak Broto jauh lebih murah hati daripadamu." Hening yang mencekam. Maya merasa dunianya berputar. Pikiran bahwa ayah mertua yang ia hormati ternyata mengkhianatinya dengan selingkuhan suaminya sendiri terasa seperti tusukan belati di jantungnya. "Itu bohong!" teriak Maya, berdiri dari kursinya. "Papa sangat membencinya. Papa yang menyewa detektif untuk menyelidikinya." "Diam saudari penggugat." Hakim mengetuk palu.
Sidang diskors selama 1 jam untuk memeriksa keaslian dokumen ini. Ruang tunggu saksi. Maya terduduk lemas di kursi kayu. Pak Handoko sedang sibuk menelepon laboratorium forensik. Arfan mendekati Maya. Wajahnya menunjukkan rasa bersalah yang luar biasa. Maya, aku tidak tahu kalau Siska sebengis itu. Dia memainkan kita berdua. Dia membuatku mengkhianatimu sambil dia sendiri mendekati papa. Pergi Arfan, disis Maya. Jangan bicara padaku. Tunggu Maya, Arfan memegang tangan Maya. Ada satu hal yang Siska tidak tahu. Papa punya kebiasaan menulis jurnal harian di tablet digitalnya. Jika benar mereka menikah siri, pasti ada catatannya. Tapi jika itu palsu, Papa pasti menulis sesuatu tentang rencana busuk Siska ini. Maya tersentak. Ia ingat Pak Broto selalu memegang tabletnya sebelum tidur. Tablet itu ada di berangkas rumah sakit Arfan. Kita belum sempat mengambilnya sejak Papa meninggal. Kembali ke ruang sidang. Pukul 11.30 siang. Pengacara Siska tampak sangat percaya diri. Yang mulia, dokumen ini asli. Ada saksi nikah sirinya juga di sini. Namun tepat sebelum hakim mengetuk palu untuk menerima bukti tersebut, pintu ruang sidang terbuka. Davin, kepala keamanan Maya, berlari masuk membawa sebuah tablet digital dan sebuah map baru. Yang mulia, kami membawa bukti tandingan, seru Pak Handoko. Maya berdiri, memberikan instruksi pada Pak Handoko untuk membuka sebuah file video di tablet tersebut. Video itu diputar di layar besar ruang sidang. Di layar, tampak Pak Broto yang terlihat sangat pucat namun sadar sepenuhnya, duduk di ranjang rumah sakit 3 hari sebelum wafat. Video ini aku buat sebagai antisipasi. Suara Pak Broto terdengar berat. Siska pernah memeras saya dengan dokumen palsu nikah siri yang dia buat dengan memalsukan tanda tangan saya saat saya sedang dalam pengaruh obat bius pasca operasi. Saya tegaskan, saya tidak pernah menikahinya. Dia adalah parasit yang coba masuk ke keluarga kami melalui anak saya yang bodoh, Arfan. Maya, jika dia menunjukkan kertas itu, lihatlah di balik figura foto di ruang kerja. Ada rekaman asli saat dia mencoba menjebakku. Siska berdiri. Wajahnya yang tadinya tenang kini berubah menjadi ketakutan luar biasa. Itu rekayasa AI. Itu tidak asli. Bukan hanya itu yang mulia. Pak Handoko menyerahkan surat dari kantor urusan agama, KUA. Saksi nikah siri yang disebutkan di dokumen Siska telah mengakui bahwa mereka dibayar untuk memberikan tanda tangan palsu. Ini adalah penipuan tingkat tinggi. Hakim mengetuk palu berkali-kali. Perintah penangkapan tambahan untuk saudari Siska atas tuduhan pemalsuan dokumen dan pencemaran nama baik orang yang sudah meninggal. Polisi segera memborgol Siska di tempat. Siska berteriak histeris, mencoba menyerang Maya, namun Davin dengan sikap menghalangi. Maya menatap Siska yang diseret keluar. Ia merasa lega, namun hatinya sedih mengingat betapa berat beban yang dipikul Pak Broto sendirian demi melindunginya. Maya berdiri di tangga pengadilan, menatap mobil-mobil itu pergi. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, ia tidak merasakan beban di dadanya. Semua sudah selesai, Bu Maya, ujar Pak Handoko sambil menjabat tangannya. Putusan hakim sudah tetap. Wasiat Pak Broto sah, dan Siska serta Guntur akan menghadapi tuntutan berlapis. PT Broto Jaya kini sepenuhnya aman di tangan Anda. Maya tersenyum tipis. Terima kasih Pak Handoko. Tanpa bantuan Anda dan mandat dari Papa, saya mungkin sudah hancur. Suasana. Taman rumah utama Menteng. Sore hari sebulan kemudian. Rumah itu tidak lagi terasa angker atau kaku. Maya telah mengubah beberapa dekorasi, menggantinya dengan tanaman hijau yang menyegarkan. Ia sedang duduk di teras sambil membawa sebuah dokumen perceraian yang baru saja ditandatangani oleh hakim. Arfan datang untuk mengambil sisa barang terakhirnya di sebuah koper kecil. Ia tampak jauh lebih kurus dan sederhana. Tidak ada lagi mobil sport. Ia datang menggunakan taksi online. Surat cerainya sudah keluar, Maya, ujar Arfan sambil berdiri di batas teras, tidak berani melangkah masuk tanpa izin. Iya, kita sudah resmi berpisah, Arfan, jawab Maya tenang. Arfan menatap sekeliling rumah yang dulu ia banggakan. Kamu benar-benar mengubah tempat ini, terlihat lebih hidup. Aku dengar kamu baru saja meresmikan Broto Foundation untuk membantu pendidikan anak-anak kurang mampu. Maya mengangguk. Itu impian Papa yang tidak pernah bisa ia wujudkan karena sibuk menambah lubang yang kamu buat. Sebagian besar keuntungan perusahaan akan dialirkan ke sana. Aku tidak butuh uang sebanyak ini untuk diriku sendiri. Arfan menunduk, meremas pegangan kopernya. Maya, aku tahu kata maaf tidak akan mengubah apapun. Tapi terima kasih karena tidak menjebloskanku ke penjara. Aku akan mulai bekerja di sebuah bengkel kecil di Bekasi milik teman lamaku. Aku ingin mencoba hidup dari uangku sendiri. Baguslah, sahut Maya. Lakukan itu untuk dirimu sendiri, Arfan. Bukan untuk membuktikan apapun padaku. Masa kita sudah selesai. Arfan mengangguk pelan, lalu berbalik dan berjalan menuju gerbang. Ia sempat berhenti sejenak, menoleh ke arah jendela ruang kerja ayahnya, lalu benar-benar menghilang di balik pintu pagar. Suasana. Ruang kerja Pak Broto. Malam hari.
Maya duduk di kursi direktur yang kini menjadi miliknya. Di atas meja, terdapat foto Pak Broto yang tersenyum. Ibu mertuanya, Bu Broto, masuk membawa secangkir teh. Hubungan mereka kini jauh lebih baik sejak Bu Broto menyadari betapa salahnya dia selama ini membela Arfan secara buta. Maya, terima kasih sudah membiarkan ibu tetap di sini, ujar Bu Broto tulus. Ini tetap rumah ibu, jawab Maya lembut. Selama ibu bisa menerima bahwa sekarang saya yang memegang kunci dan aturannya. Bu Broto tersenyum kecil dan mengangguk, lalu keluar meninggalkan Maya sendirian. Maya membuka laptopnya, melihat grafik perusahaan yang mulai stabil kembali. Ia kemudian mengambil sebuah pulpen dan menulis di sebuah jurnal kecil yang ia beli untuk dirinya sendiri. Di halaman pertama, ia menulis, "Warisan sejati bukan tentang berapa banyak nol di rekening bank, tapi tentang siapa yang tetap berdiri tegak saat badai pengkhianatan mencoba meruntuhkan segalanya." Maya menutup jurnalnya, mematikan lampu ruang kerja dan berjalan menuju balkon. Ia melihat bintang-bintang di langit Jakarta, merasa bebas, mandiri, dan kuat. Ia bukan lagi sekadar menantu yang terabaikan atau istri yang dikhianati. Ia adalah Maya Adriana, pemilik sah dari takdirnya sendiri. Tamat. Oke, itu dia pembahasan kita hari ini. Gimana? Cukup bikin geleng-geleng kepala, kan? Saya harap kalian dapat sesuatu dari video ini, atau minimal bisa nemenin waktu luang kalian. Jangan lupa subscribe kalau kalian nggak mau ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya yang bakal saya bahas. Makasih udah mampir di channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.